Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Syifa Putri Dima dari Program Studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fidrayani MPD MPSI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model pembelajaran The Learning Cell. Apa sih The Learning Cell itu? Model pembelajaran The Learning Cell merupakan model alternatif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara individu maupun kelompok, dengan cara berpasangan dan saling bergantian menjadi penanya dan penjawab dari buku atau materi yang sudah disajikan. Model pembelajaran The Learning Cell pertama kali dikembangkan oleh Goldsmith dari Swiss Federal Institute of Technology di Lausanne. Nah, The Learning Cell ini merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif, yang mana di saat prosesnya menggunakan tindakan kerjasama antar peserta didik dengan saling bergantian menjadi penanya dan penjawab. Sintaksis dari model The Learning Cell yang pertama, guru memberi penjelasan singkat mengenai materi yang dipelajari. Lalu, guru membagi siswa menjadi kelompok berpasangan yang terdiri dari siswa A sebagai penanya dan siswa B sebagai penjawab. Masing-masing siswa membuat minimal 2 buah pertanyaan mengenai materi yang diberikan guru. Siswa A mengajukan pertanyaan kepada siswa B untuk dijawab. Selanjutnya, apabila sudah terjawab, siswa B bergantian mengajukan pertanyaan kepada siswa A. Di sini, guru bergerak dari satu pasangan ke pasangan lain sambil memberi masukan, jawaban, maupun pertanyaan dengan tingkatan lebih tinggi dari pertanyaan yang dihasilkan oleh siswa. Apa sih perbedaan model The Learning Cell dengan The Power of Two? Perbedaan dari kedua model ini yang pertama, The Learning Cell melibatkan kelompok-kelompok kecil 2 orang atau lebih dengan membagi tugas dan tanggung jawab. Sedangkan The Power of Two hanya melibatkan 2 orang dalam satu kelompok. Yang kedua, The Learning Cell berfokus pada kolaborasi antar anggota kelompok. Sedangkan The Power of Two berfokus pada kemitraan erat antara 2 individu. Penggunaan dalam mata pelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 dengan menggunakan model The Learning Cell dilaksanakan pada semester 2, bagian tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan Cita-citaku. Melalui materi akan disajikan teks cerita tentang cita-cita dan pantun yang berhubungan dengan cita-cita. Model pembelajaran The Learning Cell juga dapat digunakan dalam pembelajaran IPS pada tema lingkungan sahabat kita dengan subtema perubahan lingkungan. Kelebihan yang dimiliki dari model pembelajaran The Learning Cell ini yang pertama, siswa lebih siap dalam menghadapi materi yang akan dipelajari, karena siswa telah memiliki informasi materi yang akan dipelajari melalui berbagai sumber. Yang kedua, siswa akan memiliki kepercayaan diri dalam pembelajaran, karena menggunakan teman sebaya atau teman yang ia sukai dalam proses pembelajarannya. Kelebihan yang ketiga, siswa aktif dalam pembelajaran, baik sebelum dan sesudah pembelajaran itu sendiri maupun pada saat pembelajaran. Yang keempat,
Kemandirian siswa dalam proses pembelajaran sangat besar karena siswa dituntut memperoleh informasi sebelum dan setelah pembelajaran, kemudian mengkomunikasikan kembali materi yang diperoleh pada siswa lainnya pada saat pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang terakhir, hubungan sosial siswa semakin baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan orang yang lainnya. Selain memiliki kelebihan, model ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, literatur yang terbatas. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menganjurkan siswa untuk membaca buku-buku yang relevan. Yang kedua, jika siswa tidak rajin dalam mencari informasi, maka teknik pembelajaran The Learning Cell ini menjadi kurang efektif. Namun, hal ini juga dapat diantisipasi oleh guru dengan memberikan motivasi dan penghargaan pada siswa yang mendapatkan informasi materi pelajaran dari sumber manapun. Penggunaan model The Learning Cell dapat ditemukan di berbagai negara. Misalnya di Singapura, pemerintah mengambil pendekatan ini dengan memperkenalkan teknologi yang mempersonalisasi pengalaman belajar siswa. Pendekatan serupa juga diterapkan di Finlandia dengan penekanan pada pembelajaran kolaboratif dan pengembangan keterampilan seumur hidup. Lalu, penerapannya di Amerika Serikat juga didorong oleh integrasi teknologi ke dalam kelas yang memungkinkan guru memberikan masukan lebih cepat kepada siswa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa The Learning Cell dapat disesuaikan dengan konteks pendidikan yang berbeda di seluruh dunia. Kesimpulan dari video ini ialah model The Learning Cell merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dengan fokus pada komunikasi individu dan kelompok. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Goldsmith dari Institut Teknologi Federal Swiss di Lausanne. Modelnya terdiri dari pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerja kelompok. Model ini mencakup unsur-unsur seperti kemandirian, pembelajaran aktif, dan motivasi. Model pembelajaran The Learning Cell dapat diterapkan di berbagai negara, seperti di Singapura, Finlandia, dan Amerika Serikat, yang digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar siswa, mengembangkan pembelajaran kolaboratif, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.